Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Akang Teteh semuanya. Selamat datang di webinar Belajar Notion bersama Teh Sofi. Wah, kita lihat dulu nih ya, pesertanya udah ada berapa di sini. Wah, partisipannya sudah melampaui 50 orang nih. Wah, kayaknya teman-teman di sini tuh udah nggak sabar banget nih dengerin ilmu pernotionan dari Teh Sofi. Izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Zahra Putri, mahasiswi Teknologi Pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia tahun 2022 yang akan memandu acara webinar Belajar Notion pada malam ini. Teman-teman semuanya, terima kasih banyak telah meluangkan waktunya untuk mengikuti kegiatan webinar Belajar Notion ini. Berkat karunia dan Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, kami diberikan kesempatan untuk bisa menyelenggarakan kegiatan pada malam hari ini. Semoga semua rangkaian acara dapat berjalan dengan lancar tanpa adanya hambatan yang berarti. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Oke, sebelum kita masuk ke agenda yang paling penting, terlebih dahulu saya ingin memberitahukan apa aja agenda yang ada pada acara malam ini. Yang pertama, ada sesi pembukaan. Yang kedua, pematerian yang pastinya ditunggu-tunggu nih oleh semua teman-teman. Yang ketiga, sesi tanya jawab. Yang keempat, foto bersama. Dan yang terakhir, penutupan. Oke, singkat cerita, jadi ada fun fact nih mengenai webinar ini. Sebenarnya bisa dibilang kegiatan webinar ini dikemas dengan cukup instan nih. Tapi tenang aja, persiapannya udah matang. Nah, jadi awalnya webinar ini tuh berawal dari sebuah ide yang digagas oleh seseorang yang mempunyai semangat membara nih untuk membagikan ilmu permotionan yang ia punya nih. Tidak lain tidak bukan, orang tersebut adalah pemateri kita pada malam hari ini, yaitu Teh Sofi. Wah, keren banget ya Teh Sofi ini. Nah, aku sendiri saat menemukan Notion, merasa bahwa Notion ini sangat berguna untuk mengelola kegiatan harian aku. Bahkan hal-hal kecil kayak mengatur catatan itu bikin aku jadi mudah banget gitu. Dan akan jauh lebih mudah jika kita tahu apa aja fitur-fitur yang ada di Notion pada aplikasi Notion. Tapi tenang aja, buat yang belum tahu Notion, insya Allah setelah webinar ini akan mulai mengerti bagaimana cara menggunakan Notion. Tapi ada satu fun fact lagi nih, jadi acara ini sama sekali tidak disponsori dan tidak bekerja sama dengan Notion ya teman-teman. Jadi kita benar-benar pure untuk membagikan ilmu gitu. Maka dari itu, pematerian pada hari ini akan membahas mengenai yang pertama, kenapa sih harus pakai Notion? Yang kedua, bagaimana cara memulai Notion tanpa ribet? Yang ketiga, tips dan trik Notion dari SOP. Wah, pembahasannya pasti bakal menarik banget nih ya. Gimana nih teman-teman? Udah siap belum untuk memulai webinar pada kali ini? Mau tahu dong responnya gimana nih? Kita cek. Udah siap belum nih? Oh, udah hari siap, mantap. Siap, oke. Kita sambut aja nih ya pemateri kita, Teh Sofi. Halo Teh Sofi, selamat malam. Halo, malam juga semuanya. Wah, apa kabar nih Teh? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, semoga selalu dalam kondisi sehat ya Teh. Oke, teman-teman di sini pasti udah nggak sabar banget nih untuk mendengarkan ilmu pernotionan dari Teh Sofi. Tapi sebelum kita mulai pemateriannya, sebaiknya kita kenalan dulu nih. Kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Jadi mari kita kenalan dulu nih sama Teh Sofi. Kita akan lihat nih ya, CV dari Teh Sofi. Baik, sudah ditampilkan ya oleh Akang Panitia terkait CV Teh Sofi. Oke, Teh Sofi memiliki nama lengkap Sofia Hasim yang berasal dari Bogor, Jawa Barat. Teh Sofi juga memiliki media sosial yang dapat kalian hubungi ya teman-teman di CV tertera nomor telepon, email, dan juga Instagram. Lalu, Teh Sofi ini menempuh pendidikan SMA-nya di SMA Negeri 1 Taman Sari, Kabupaten Bogor.
Selanjutnya, Teh Sofi sedang menempuh pendidikannya di Universitas Pendidikan Indonesia dengan jurusan Teknologi Pendidikan. Selanjutnya, ada pengalaman berorganisasi dari Teh Sofi. Yang pertama, ada Himpunan Mahasiswa Teknologi Pendidikan dari Maret 2022 hingga sekarang. Yang kedua, ada Lembaga Dakwah Kampus, unit kegiatan dakwah mahasiswa dari Maret 2022 hingga sekarang sebagai staf sekretaris bidang syiar, dan ada juga Ketua Rohis pada tahun 2019-2020 di SMAN 1 Taman Sari. Selanjutnya ada keahlian Teh Sofi ini. Yang pertama di bidang teknik, yaitu ada Notion, yang pasti ya, karena hari ini kita bakal ngomongin tentang Notion. Selanjutnya ada Canva, ada Adobe Photoshop, selanjutnya Google Apps, dan Microsoft Office. Selanjutnya, Teh Sofi ini menguasai 2 bahasa loh. Yang pertama Indonesia dan juga kedua bahasa Inggris. Selanjutnya, Teh Sofi memiliki prestasi yaitu juara 1 karya tulis ilmiah TIM pada tahun 2017 di SMPIT Ummul Qura Kabupaten Bogor. Wah, inspiratif banget ya Teh Sofi ini. Terima kasih untuk Akang panitia telah men-share screen tuh. Wah, keren banget ya Teh Sofi ini. Nah, kayaknya ini udah nggak sabar banget nih teman-teman untuk mendengarkan pematerian mengenai Notion. Tanpa perlu berlama-lama lagi, dipersilakan kepada Teh Sofi untuk memulai pemateriannya. Oke, baik. Terima kasih MC-nya. Aduh, asik banget nih ya MC-nya malam-malam. Tetap semangat buat nge-MC di webinar aku hari ini. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Nah, sebelumnya, Waalaikumsalam. Nah, sebelumnya aku mau ucapin terima kasih banyak buat seluruh partisipan yang udah join nih sampai angka 89 ya. Di sini aku senang banget bisa sharing-sharing sama teman-teman di sini semua. Tuh. Nah, jadi di sini aku mau kenalin nama aku dulu. Tadi nama aku Sofia Hasim. Nah, aku tuh akrab dipanggil Sofi ya, Sofi aja boleh. Terus saat ini aku menjadi mahasiswa di Universitas Pendidikan Indonesia, jurusan Teknologi Pendidikan. Di sini aku mau cerita-cerita sedikit deh. Jadi, kenapa sih aku tuh ngadain webinar Notion ini gitu. Nah, jadi awalnya aku tuh belum tahu Notion. Nah, pertama kali kenal Notion tuh pas lagi SMA gitu ya. Kan SMA gitu kan kita bikin ini ya, suka nulis-nulis gitu, suka nulis-nulis. Habis itu di situ kita pasti pakai kertas gitu kan. Nah, di situ aku mikir buat nanti pas kuliah aku pengen deh buat nulisnya itu nggak pakai kertas gitu. Kan kita dari SD, SMP, SMA kita kan nulis tuh pakai kertas gitu kan ya. Tuh. Nah, di situ aku ngelihat kakak aku dia tuh kayak pas lagi mau ujian kok lihat catatannya tuh di laptop gitu kan. Nah, terus aku tuh kepikiran bisa gak ya nanti pas kuliah kayak gitu. Nah, terus pas udah lagi proses SBMPTN gitu ya, masa-masa yang kita lagi belajar, terus di situ kan kita banyak nulis tuh, banyak ngerangkum. Nah, di situ aku keluhannya itu perasaan aku dimulai dari aku tuh males nulis yang pertama, terus kedua tulisan aku tuh jelek. Jelek tuh kalau cepet-cepet ya, kalau mau bagus-bagus kan harus lama gitu kan nulisnya. Nah, jadi situ keresahan aku dimulai dari situ. Aku tuh nggak suka baca tulisan sendiri yang terlalu jelek gitu ya. Kayak gitu. Nah, terus dari situ, pas selama belajar buat SBMPTN, aku tuh ikut belajarnya tuh bareng Ajak Gerak. Nah, jadi di situ, ya jujur banget ya kita harus, jujur banget ini pengalaman aku sendiri. Nah, di situ Ajak Gerak itu, ownernya itu, namanya itu Bang Zahid. Nah, di situ awalnya tuh belajar SBMPTN biasa, jadi dia tuh sebuah Instagram ajak gerak yang ngadain kelas-kelas buat belajar SBM gitu.
ikut-ikut kelasnya, kayak nge-Zoom gitu kan. Jadinya tahu tuh aunanya. Terus pas lihat ternyata, oh Bang Zaid itu ternyata apa ya, YouTuber ya, influencer juga sih disebutnya. Udah pokoknya tentang pendidikan gitu kan, kayak suka bikin-bikin video kayak tips belajar atau apa gitu banyak tentang pendidikan. Terus pas aku lihat ada Notion, terus di videonya dia tuh ngejelasin kayak satu aplikasi yang bakal aku rekomendasiin buat pelajar gitu ya adalah Notion gitu. Terus kayak, aduh makin tertarik gitu kan, apaan nih? Apaan tuh ya? Nah, terus pas lihat-lihat videonya, oh ternyata bisa nih pakai ini gitu kan. Terus mulai dari situ aku tahu Notion dan akhirnya aku make Notion dari yaitu semester 1 sampai sekarang semester 4 kayak gitu. Terus kenapa mau bikin webinar ini gitu kan. Terus aku tuh mikirnya mau kasih tahu ke teman-teman, terutamanya teman-teman pelajar mau kuliah, mau SMA, mau SMP yang apa ya, ada cara di dunia ini asik. Ada cara di dunia ini yang lebih mudah. Kenapa tidak kita gunakan gitu? Kayak gitu. Itu aja sih buat eh latar belakangnya kayak gitu. Boleh di next slide. Nah, jadi kita mau ngapain, guys? Nah, ini teman-teman, di sini mau ngapain kita? Kita mau bahas yang pertama, kenapa sih make Notion? Kenapa harus Notion? Emang Notion itu siapa gitu ya? Terus selanjutnya kita mau tahu gimana sih cara memulai pakai Notion tanpa ribet. Nah, di sini di poin 2 ini banyak banget yang nanya kayak pengen dong diajarin Notion sama sama Sofi aja, nggak mau, males nonton tutorial YouTube, nggak mau, maunya sama aku. Makanya aku bikin webinar ini gitu. Jadi aku pengen ajak teman-teman buat gimana sih cara mulai pakai Notion tanpa ribet gitu. Oke. Terus yang terakhir aku mau kasih tips and trick pakai Notion ala Sofi, ala aku. Oke, boleh di next slide. Nah, sebelum kita tahu kenapa sih pakai Notion, kita kenalan dulu dong Notion itu apa gitu ya. Ini eh, mungkin teman-teman di sini udah ada yang tahu, ada juga yang kayak belum sama sekali tahu, kayak apaan sih penasaran, join webinarnya. Ada juga yang kayak, wah asik nih, kayaknya Notion bagus ya. Terus juga intinya aku pengen ngasih tahu di sini apa sih Notion gitu ya. Boleh di next slide. Nah, gini aku ngetik ya di Google ya, Notion apaan gitu ya. Jadi kebiasaan aku adalah mencari tahu di Google apapun itu. Jadi terus aku ngetik nih Notion apaan gitu kan. Terus Google-nya bilang Notion adalah sebuah aplikasi catatan dan produktivitas. Nah, jadi di sini bisa kita ambil jadi Notion itu sebuah aplikasi untuk mencatat dan membantu kita untuk mewadahi apa ya, mewadahi, mengorganisir produktivitas kita sehari-hari. Nah, yang memungkinkanmu mengelola proyek, mengatur catatan, bekerja secara kolaboratif, dan banyak lagi. Nah, jadi di Notion ini kita bisa, selain menulis catatan, kita juga bisa bekerja tim di dalamnya, kayak gitu. Dan masih banyak banget fiturnya. Oke, boleh next slide. Nah, terus kenapa sih pakai Notion gitu ya? Kita langsung masuk aja ke pembahasan yang pertama. Kenapa sih pakai Notion? Nah, kalau dari aku sendiri, yang tadi udah aku ceritain gitu ya latar belakangnya. Yang pertama itu paperless. Paperless tuh maksudnya nggak usah pakai kertas, nggak pakai kertas gitu kan intinya gitu. Kenapa sih paperless? Emang ini ya, maksudnya apa ya? Kan kalau orang tuh bilang kalau nulis tuh kalau pakai tangan tuh lebih nempel ke otak gitu ya. Nah, kalau dari aku enggak sih, karena mungkin cara belajar orang tuh beda-beda gitu ya. Di aku tuh nggak nangkep soal tulisannya jelek gitu. Aku juga nggak ngerti kenapa ya kayak gitu. Nah, di situ selain itu juga kalau paperless itu nggak bakal basah, nggak bakal hilang, nggak bakal robek ya dimakan kucing atau dimainin adik kita atau siapapun itu tidak akan terjadi. Karena Notion itu kan digital gitu kan di sebuah aplikasi. Jadi kalau paperless enak banget guys gitu. Yang kedua, kenapa sih pakai Notion? Kenapa harus Notion? Karena dia itu sangat mudah, dia itu tersinkronisasi. Jadi kan dia itu sebuah aplikasi kan. Nah,
Terus kalau misalnya kita udah bikin akun tuh, atau enggak kita misalnya udah, login tuh di web, di laptop. Nah, pasti akan tersinkron. Jadi, dimanapun kita berada, terus kita, tiba-tiba, "Duh, mau nyatet nih," tiba-tiba langsung aja buka HP gitu kan, nggak usah ribet-ribet di laptop, nggak usah ribet-ribet pakai kertas gitu kan. Gitu, jadi enak banget tuh, sangat mempermudah kehidupan kita yang sangat sulit ini, ya. Nah, terus yang terakhir adalah kenapa sih pakai Notion? Nah, all-in-one workspace itu adalah merupakan apa ya, namanya tuh kayak jargonnya Notion gitu. Jadi kalau, teman-teman search Notion pasti dia bilang, Notion adalah sebuah all-in-one workspace. Nah, maksudnya apa sih? Jadi, dia tuh membuat jargon ini dengan kayak bilang, "Oke, di dunia ini sangat banyak sebuah aplikasi produktivitas, tapi dengan Notion kita bisa, bisa apa ya, bisa simpel gitu pakai satu aplikasi ini kita bisa ngapain aja." Nah, maksudnya gimana nih? Contohnya tuh kayak, kalau kuliah sih aku, kan biasanya tuh kita bikin makalah gitu kan, makalah, terus aku biasanya bikinnya di Google Doc gitu. Nah, terus, kalau di Google Doc itu, Google Dokumen itu, kita kan bisa nge-share link gitu kan. Nah, kalau kita nge-share link itu, nanti teman-teman kita bisa ngedit. Nah, jadi di situ sama fungsinya dengan Notion gitu, di Notion juga bisa kayak gitu. Jadi, sebuah aplikasi yang bisa dipakai sama tim juga, nggak cuma individu. Terus juga kayak, apalagi ya, kayak misalnya Google Calendar gitu kan. Kalau dulu aku pakai Google Calendar, terus, ternyata di Notion juga bisa. Malah di Notion juga bisa masukin si Google Calendar ke Notion gitu. Jadi kayak dia sebuah all in one workspace kayak gitu. Terus, yang paling ini ya, di Notion tuh itu, tahu nggak sih ada aplikasi yang namanya To Do List gitu, kayak buat bikin To Do List namanya Trello gitu kan. Nah, di Notion juga bisa gitu bikin-bikin To Do List. Sebenarnya masih banyak banget sih, cuman nggak bisa aku sebutin semuanya, karena aku, hanya makainya yang kayak gitu-gitu aja, kayak gitu. Itu adalah 3 alasan kenapa sih aku pakai Notion, kayak gitu. Boleh di-next. Nah, yang kedua, pembahasan yang kedua yaitu gimana sih cara kita memulai make Notion tanpa ribet. Ini adalah, sebuah apa ya, sebuah cara gimana kan biasanya kalau kita kenal hal baru atau sesuatu yang baru misalnya atau aplikasi baru, biasanya tuh males gitu sih buat belajar tuh aku sih. Aku tuh nggak suka, kayak, "Oh, nggak ngerti, nggak bisa," gitu kan, maunya diajarin gitu, nggak ngerti. Jadi gimana sih caranya biar nggak ribet? Nah, ternyata kuncinya adalah jadi kalau misalnya kita udah punya aplikasi Notion nih, terus, biasanya, misalnya contoh ya, misalnya kita tiap hari nyatet di kertas nih kuliah, misalnya di binder gitu ya, di buku tulis. Terus, misalnya tuh kita mau, memindahkan sebuah catatan kita ke dalam Notion gitu. Nah, jadi di sini poin yang pertama adalah pilih satu pekerjaan, pilih satu hal atau satu pekerjaan yang mau teman-teman manage di Notion. Jadi, jangan semua beban hidupnya dipindahkan. Misalnya, mau fokus satu aja gitu. Misalnya, mau fokus pekerjaan catatan kuliah aja nih yang dipindahin ke Notion. Jangan semuanya kayak misalnya, udah deh catatan keuangan juga deh, di Notion juga, oh iya deh ini to-do list juga, ini juga nih journal book juga nih pindahin ke Notion semuanya. Nah, jangan kayak gitu, kenapa? Karena kita bakal nggak fokus, karena kan kita memulai hal baru, jadi kita fokus sama satu aja gitu, pilih satu pekerjaan yang mau kita coba. Kalau aku tadi, kalau aku itu, mencoba yang fokus pertama itu adalah catatan kuliah, karena dari awal kan pengen coba tuh, kayaknya enak ya pakai Notion gitu buat kuliah. Yang kedua, coba konsisten di satu hal yang dipilih tadi gitu, satu pekerjaan tersebut. Nah, terus, kalau udah nyaman gitu ya misalnya, kemudian baru tuh mutusin, "Oh kayaknya enak nih pakai Notion, udah lumayan kenal-kenal juga nih fiturnya." Nah, dari situ bisa tuh kayak, "Oh oke deh aku mau coba masukin," kayak misalnya mau coba bikin to do list, kayak bikin-bikin apalagi di Notion, banyak sih pokoknya, bolehlah kayak misalnya manage keuangan atau kayak ngesum buku di Notion, kayak banyak gitu. Kalau udah
apa namanya, kalau udah nyaman gitu. Tapi sebenarnya aku mau, apa ya, mau ngasih tahu gitu, nggak semua orang tuh nggak semua orang tuh suka, nggak semua orang tuh nyaman pakai Notion karena ya kita beda-beda gitu kan, kayak gitu. Jadi kalau nggak suka ya udah nggak usah pakai gitu, santai aja. Kayak gitu. Yang ketiga adalah be simple. Ini guys, tanpa ribet, nggak usah ribet-ribet guys, simple aja. Jadi kalau orang tuh pas lihat Notion tuh, kayak misalnya pas kita udah masuk terus kayak, waduh apaan nih, gak ngerti nih tombol-tombol semua ini kayak kita ngeklik satu aja udah keluar fitur-fiturnya banyak banget tuh dia nawarin mau ini, mau ini, mau ini, gitu kan. Simple aja, yang penting kita nulis aja dulu. Nah, contohnya kayak tadi aku ambil contohnya, aku tuh catatan kuliah kan yang mau dimasukin ke Notion. Nah, simple aja, yang penting kita tulis-tulis aja dulu, yang pasti dia itu udah ke-save gitu, jadi nggak bakal hilang, kayak gitu. Boleh di next. Nah, pembahasan terakhir ini adalah tips and trick pakai Notion ala Sofi. Nah, sebelum kita lihat, ini ada screenshotannya, kita lihat dulu yang sebelah kanan nih. Yang pertama, tips dari aku adalah kita di Notion ini, dia tuh udah menyediakan template. Nah, jadi nggak usah ribet-ribet kayak pengen ribet-ribet buat baca fiturnya. Kalau dia udah nyediain, kenapa nggak kita pakai gitu kan? Kan kita yang penting tadi kita fokus gitu, fokus buat satu hal aja gitu. Nggak apa-apa, nggak usah belajar juga kayak yang penting kita menggunakan fitur dari Notion tersebut kayak gitu. Kita duplicate aja dari template yang dia kasih. Nanti di akhir bakal aku jelasin ya, aku bakal share screen caranya gimana. Nah, terus juga selain dari Notion yang kayak nawarin template-nya, aku juga pakai template dari konten kreator yang tadi aku sebut tuh kayak ada Bang Zahid, Kak Aldian itu yang owner-nya Ajak Gerak, jadi aku tuh tahu gitu mereka tuh pakai. Terus kenapa pakai yang konten kreator? Karena dia kan orang Indo, jadi template-nya tuh mirip sama kita gitu, kayak ada nama dosen, kayak IPK atau sebagainya gitu, pokoknya ada kesamaan gitu. Jadi kita enak duplikatnya, nggak usah nambah-nambah fitur-fitur lagi. Seperti itu. Nah, yang kedua adalah follow Instagram. Buat apa follow Instagram gitu kan? Tadi di awal tuh aku bilang ya, ini sangat jujur ya, aku tuh males banget belajar, apalagi kayak nonton tutorial YouTube 20 menit ngejelasin Notion tuh aku nggak suka gitu, kecuali emang YouTube-nya asik gitu kan. Nah, jadi di sini aku nggak nonton-nonton tuh YouTube, tapi aku cuma follow Instagram. Aku tuh lagi scroll Instagram gitu kan. Nah, terus ada orang namanya Soya JP yang nggak tahu tulisannya tuh kayak Notion Lover atau Notion Guy gitu ya, kayak nggak ngerti apa, tapi yang penting nggak tahu sih isinya adalah kayak dia tuh ngasih tahu gimana sih pakai fitur ini, pakai fitur itu gitu. Jadi pas aku lagi scroll IG tiba-tiba kelihatan gitu kan kayak dia lagi ngejelasin ini, oh ternyata gini, dan lebih enak aja sih karena kan kalau di Instagram tuh kayak video reels juga nggak nyampe 5 menit kan, jadi aku tuh senang gitu, oh pas lagi scroll IG, oh gini toh caranya masukin file, oh gini toh caranya pakai fitur ini, kayak gitu. Sebenarnya masih banyak banget ya Instagramnya, cuman ini yang aku rekomendasiin aja sih, ada Soya_JP, pokoknya isinya nation semua, kayak gitu sih. Yang ketiga adalah progresionis. Sebenarnya ini ngasal ngasal nggak ngasal ya kalimatnya. Sebenarnya itu kan kita sering dengar tuh yang namanya perfeksionis gitu kan. Nah, kebalikannya tuh dari perfeksionis tuh progresionis. Jadi nggak usah nunggu perfect, tapi kita mulai aja. Nah, terus apa nih hubungannya sama screenshotan di sebelah kiri nih? Terus di sini jadi ceritanya aku tuh lagi bikin story Instagram gitu kan. Di situ aku lagi baca buku, terus bukunya aku tulis tuh, bukan aku tulis, bukunya tuh aku catat gitu ya, simpulannya di Notion. Terus dibilang keren banget, terus kalau misalnya langsung kuliah, kamu bisa langsung nangkep. Terus aku bilang, enggak dong, nggak bisa. Kayak, bukan nggak bisa, maksudnya ya enggak juga gitu kan. Ada yang bisa, ada yang enggak. Nah, tapi di situ poinnya adalah tulis aja dulu apa misalnya kita gini ya contohnya kita lagi ikut kelas atau misalnya jangan kelas deh yang umum apa ya lagi ikut webinar gitu ya. Terus misalnya pembicaranya lagi ngomong nih, lagi ngomong. Nah,
Yang penting tulis aja dulu sampai kegiatannya selesai, sampai berakhir tulis aja dulu apa yang diomongin. Nanti kalau udah selesai, baru deh simpulin tuh isi tulisannya. Jadi baru disimpulin, habis itu kalau udah boleh tuh dirapiin atau enggak di-highlight tuh yang penting-pentingnya, kayak gitu. Terus kendala dalam hidup aku adalah aku tuh males juga. Kenapa sih dulu males banget dari tadi ya? Aku tuh males banget buat ngerapiin sama nge-highlight-in si Notion-nya. Aku tuh males gitu. Jadi, aku membuat motivasi sendiri. Ya. Jadi, catatan kuliah aku tuh misalnya catatan kuliah, catatan webinar. Contohnya kita ambil satu aja deh. Catatan kuliah nih misalnya. Waktu kemarin tuh kita sempet ini kan, pandemi gitu kan. Nah, jadi pas pandemi kan kelasnya online ya, nge-Zoom. Nah, pas nge-Zoom, aku pasti langsung ngebuka Notion buat nyatet materi, buat nyatet apapun kata yang keluar dari mulut dosen gitu. Karena kadang-kadang tuh ada tuh dosen yang ngeluarin soal ternyata dari mulutnya gitu kan, bukan dari PPT gitu. Nah, terus udah catet-catet tuh, motivasinya apa sih buat nyatet sama buat ngerapiin Notion-nya? Nah, motivasinya adalah aku bakal nge-share catatan aku ke teman-teman aku, mau ke teman-teman kelas, mau ke teman-teman jurusan, sampai detik ini aku juga nge-share ke adik tingkat aku. Jadi, aku tuh mikirnya, oke, oke gue tulis, oke gue fokus nih kelas, oke gue rapiin nih Notion-nya, karena bakal dilihat sama semua orang yang aku share gitu. Kayak gitu. Jadi ada motivasi biar nggak males, kayak gitu. Terus, udah sih segitu aja tips and trick-nya. Boleh di next slide. Oke, sekarang waktunya tanya jawab. Sebelum tanya jawab kan aku mau share screen dulu ya. Ini tutorialnya. Share screen dulu aja deh. Aku mau share screen dulu ya. Eh, ini teman-teman udah pada ini belum isi? Udah pada download belum? Udah Notion-nya. dong, Kak. Oh, kita share screen dari akun yang belum pernah disentuh gitu ya. Yang baru jadi. Oke, wait a minute teman-teman. Langsung saja. Get ready. Ya, di sini aku pinjam akun kelas ya guys ya, buat bikin Notion-nya. Nah, jadi di sini aku mau, kelihatan nggak? Maaf ya kalau ada item-item butuh di sini, soalnya nggak tahu nih zoom-nya. Oh, introducing Notion. Thanks. Nah, di sini adalah halaman utama yang akan kita temui setelah kita membuat akun, kan? Yang pertama, di sini aku mau ngasih tahu, gunakan template. Kenapa gunakan template? Karena dia udah nyediain, kita pakai aja template-nya. Di sini ceritanya aku mahasiswa ya, mau mahasiswa ya. Di sini ada misalnya student dashboard gitu ya. Wah, bagus banget. Aku nggak pernah pakai yang ini. Oke, misalnya di sini kita klik gitu ya, student dashboard-nya. Terus kita get template. Loading lama gak ya loadingnya? Ya, pokoknya seperti itu. Sepertinya masih loading. Nah, sudah ada. Klik into a course. Nah, di sini dia bikin template untuk mahasiswa dan siswa. Ih, baik banget. Ini mah tinggal diisi. Tuh ya. Di sini adalah contohnya. Nah, terus di sini aku mau kasih tahu contoh yang punya aku ya. Kayak guys, agak ribet kita ganti share screen. Nah, di situ. Lagi loading share screen-nya. Tada, di sini. Oh, I know, I know. Aku share ini aja ya, template yang ini nih. Aku kirim di WhatsApp ya, di grup pesertanya. Nah, jadi yang teman-teman lihat di halaman ini adalah template dari Aldian. Jadi di sini aku di WhatsApp group, aku nge-share ke Aldian. Terus di situ ada link YouTube-nya dia, caranya mengorganisasi tugas kuliah dengan Notion. Nah, terus di bawahnya adalah duplicate template-nya. Jadi Kak Aldian ini ngasih template buat siapa aja, buat yang mau gitu kan. Namanya template mantep.
Nah, dari situ aku pakai tuh template-nya. Terus di sini aku mau tahu yang mana ya, yang udah rapi aja ya guys, ya, yang kita liatin. Di sini template-nya itu salah satunya mana ya? Saya guys loading. Nah, salah satu template-nya adalah template buat mata kuliah, buat kuliah gitu kan di sini. Nah, mungkin sebelumnya aku kasih tahu dulu ya ininya, gimana cara ngeduplikat template-nya. Nah, itu langsung diklik aja di sini, duplicate template. Nah, nanti di sebelah atas kanannya ada titik 3. Ada titik 3 kayak gini. Terus ada pilihan buat duplicate page. Nah, nanti setelah diduplikat, dia tuh langsung masuk ke Notion teman-teman kayak gitu. Terus dari situ, dari template-nya, aku ngasal-ngasal aja ngikutin, pokoknya ngikut-ngikutin. Terus aku waktu awal-awal kan gak ngerti banget ya, ini apaan lagi ada beginian, gak ngerti. Terus akhirnya yang mana ya yang rapi, kita cari dulu yang rapi guys. Ini aja deh, ini kali ya. Nah, jadi yang aku suka, ini alasan kenapa aku pakai template yang, ini aku pakai yang siapa sih? Yang pakai yang kealdian kan. Nah, karena di situ tuh kayak, apa namanya, nyambung aja gitu kan, kayak sama gitu kayak kita. Nah, misalnya gini, dipencet nih si coursesnya, terus kita tulis nama pelajarannya gitu kan. Nah, terus kita bisa tulis juga nih tanggalnya biar inget kayak gitu. Terus juga ini ada status nih, statusnya ada kan karena ini udah selesai ya, ini matkul semester 1, ini mata kuliah di semester 1 jadi udah komplit. Habis itu ini ada matkulnya tuh berapa SKS, 3 SKS gitu ya biar ingat, oh oke 3 SKS oke, harus bangun ya bangun. Terus grade-nya ini nilainya karena udah keluar ditulis nilai di apa ada pilihan nilainya gitu kan. Nah, terus ini adalah notes. Ini aku nulis apa ya? Oh, ini kayaknya aku nulis ini deh. Kalau di matkul ini kayaknya sih bapaknya tuh suka nge-screenshot yang on cam. Jadi kita tuh harus get on cam gitu pas masuk Zoom. Di awal apa di akhir gitu ya bapaknya. Terus juga kenapa di sini aku nulis get ready jari. Jadi tuh kalau nggak salah matkul ini juga sih ini bapaknya tuh kalau ngasih ujian itu tuh yang aku bilang tadi eh, soal-soalnya tuh dari mulutnya gitu, bukan dari PPT-nya gitu. Jadi aku harus get ready jari buat nulis apa yang dosennya omongin kayak gitu. Ini nama nama lecture-nya, nama dosennya ada 2. Terus juga ini ada apa ini kode mata kuliah ya, kode mata kuliahnya. Terus sebenarnya di sini juga ada bisa nulis masukin email dosen dan nomor telepon dosennya bisa. Tapi aku nggak masukin ya, males aja sih. Harusnya mah diisi biar rapih gitu kan, buat buat kalau butuh aja gitu. Terus di sini adalah silabusnya. Jadi kayak setelah kayak oke oke gini awalannya, terus di bawahnya tuh di keahlian juga bikin si silabusnya. Silabus tuh apa sih? Silabus tuh pertemuan kita dari satu semester gitu, dari pertemuan 1 sampai pertemuan 16 gitu kan, sampai UAS. Nah, terus di sini bisa, ini aku nulis manual yang kayak minggu pertama, minggu kedua, terus pas mau nge-zoom langsung tuh di set date-nya kayak, oh tanggal segini, jadi biar ingat gitu kan. Nah, terus misalnya apa ya, ini deh. Nah, jadi di sini ya tuh bisa kita isi materi gitu. Di sini ada fitur buat open di sini buat open as page gitu, open info page gitu. Nah, di sini jadi setiap aku nge-zoom atau mau kelas offline juga, aku tuh pasti selalu buka Notion gitu. Nah, di sini adalah ini apa ya? Coba aku lihat dulu. Nah, di sini adalah pemandangan di mana Notion aku sudah dirapihkan. Sepertinya sudah sih ini. Nah, di sini aku tulis judul, ini tuh judul materi dari RPS-nya gitu ya.
aku kopas-kopas di sini di judulnya gini. Nah, terus aku kasih emot rumah karena kan konsep dasar gitu ya, seperti rumah sebagai dasar. Ya nggak tahu gimana biar ada gambarnya aja sih kayak gitu. Nah, terus di sini karena waktu itu online jadinya aku kelas aku tuh nggak ikut setiap pertemuan Bapak. Nah, terus jadi kalau misalnya UTS atau UAS, jadi aku tuh tinggal nonton aja sih recordingnya di nasional langsung gitu. Kayak gitu. Terus ini juga bapaknya ngasih PPT ya yang sangat bapak-bapak gitu ya. Maka dari itu aku tidak bisa membaca PPT ini karena sangat tidak menyenangkan. Nah, dari situ aku maunya nulis sendiri gitu. Terus di sini ada apa ya? Ini kayak apa ya? Capaian-capaian mahasiswanya deh. Bukan capaian mahasiswa, ini masuk bab-babnya di pertemuannya. Ini adalah nih di bawahnya adalah apa namanya? Materi-materi yang udah aku rapiin. Sebelumnya nggak gini, sebelumnya berantakan kayak cuma tulisan-tulisan doang. Nah, ini kayaknya karena mau UTS deh. Karena mau UTS gitu kan dengan motivasi, oke, gue bakal ngasih notion ini ke teman-teman gitu kan. Makanya aku mau ngerapiin dan mewarnain seniat gini di warnain satu-satu. Nggak ingat aku pernah kayak gini, rajin banget ya. Nah, di sini aku tuh paling suka ada fitur ini aja. Kita coba aja lah ya di sini. Fitur yang paling simple pas lagi belum kenal Notion ya adalah fitur poin-poin ini nih yang bullet ini. Gimana sih terus cara bikinnya? Nah, misalnya kita mau bikin poin. Nah, kita klik ini strip yang sebelah angka 0, habis itu kita space. Nah, gitu udah jadi poin tuh kayak gitu. Gitu. Terus yang aku mau ngasihnya yang gampang-gampang aja ya biar nggak pusing. Terus juga misalnya mau ini nih, ini namanya toggle. Jadi dia tuh kayak kalau ada materi yang isinya materi lagi, isinya ada materinya lagi, kita bikin aja nih kayak gini. Kita klik ini shift, habis itu ini tanda apa sih biasanya? Lebih besar, nggak tahu bacanya gimana. Klik aja ini shift, nggak tahu namanya apa. Habis itu space. Nah, itu toggle ya. Terus misalnya ini materi anaknya, terus juga mau bikin poin, kita ini lagi link. Ini adalah sebuah fitur yang apa namanya sangat apa ya mudah gitu, nggak usah pusing-pusing. Jangan belajar yang lain dulu, belajar yang gampang dulu gitu. Kayak gitu deh. Nah, seperti itu pemirsa. Terus sampai saat ini tuh aku masih pakai Notion buat kuliah kan. Nah, terus aku tuh nyoba-nyoba sebenarnya nyoba-nyoba buat yang lain. Nah, saat ini yang paling sering aku pakai adalah bukan nyoba yang lain, maksudnya memasukkan hal atau pekerjaan yang lain ke dalam Notion aku gitu kan. Karena aku udah nyaman tuh nulis kan. Nulis mata kuliah, nulis catatan kuliah gitu maksudnya. Yang paling sering aku lakukan adalah webinar. Ketika pandemi ada 1000 webinar setiap hari Sabtu dan Minggu. Itu seru banget. Jadi aku tuh suka sayang banget kalau misalnya ikut webinar, cuman dengerin doang tapi nggak ditulis. Pada akhirnya aku memutuskan untuk menulis ini. Ini dari 2021 sampai sekarang aku masih suka banget. Pokoknya bukan webinar doang sih. Pokoknya sesuatu yang aku tulis, yang aku ikuti kegiatan kayaknya ya. Aku tulis di sini, terus karena apa lagi ya? Misalnya ini nih, ini kayak ini tadi malam aku ikut webinar. Jadi kayak join Zoom, terus di laptop kan join Zoom-nya. Nah, terus kayak Windows-nya tuh di split dua gitu. Jadi yang sebelah kirinya Zoom, sebelah kanannya Notion gitu kan. Nah, terus di sini aku kayak em, masukin posternya. Oh, sama ada satu lagi itu yang gampang. Aku tuh lihat di TikTok kan kita semua scroll TikTok gak sih? Cuman gitu ya, pasti ada aja yang scroll TikTok. Nah, aku tuh nemu gimana caranya masukin ini ke sini. Caranya adalah kita klik Windows, Shift S, Windows, habis itu Shift, habis itu S, habis kita kayak apa ya,
ngepotong kameranya, potong si halaman laptopnya, Windows Shift S, habis itu kita tinggal kupas aja gitu di sini. Jadi aku ngepotong, langsung Ctrl V. Jadi kayak itu masuk ke sini gitu. Yang pun kayak terima kasih kepada TikTok yang sudah mempertemukan saya dengan video cara men-screenshot dengan sangat mudah gitu kan. Jadi akunnya mudah banget gitu ya. Nah, di sini adalah catatan aku yang masih berantakan. Kenapa berantakan? Itu cuma nge-screenshot, cuma nge-SSS si pemateriannya gitu. Jadi aku tuh masih nggak ngerti materinya. Terus itu mesti recording kan. Tapi aku males sih buat ngebelajarnya lagi. Cuman ada orang juga, ternyata dia tuh nulis rangkuman materinya di Telegram. Jadi aku udah dapet, jadi aku nggak usah lihat lagi. Jadi menurut aku ini udah rapi. Kayak gitu. Jadi di sini aku nulis juga Q&A buat si peserta lainnya. Karena aku kepo aja nih orang nanya apa sih. Mungkin bisa pakai buat aku. Terus ini juga kayak ada praktisnya. Kayak aku nyoba-nyoba gitu. Tapi nggak aku isi ya pada akhirnya. Belum dicoba. Kayak gitu. Seru banget sih. Sini kayak ada closing statementnya. Terus karena aku udah ngantuk. Tapi webinarnya malam-malam. Jadi aku kayak ngomong apa deh ini. Tulis-tulis aja lah. Yang penting nulis gitu kan. Kayak gitu. Gitu. Nah, selain webinar, apalagi ya, kita lihat dulu. Selain catatan kuliah, webinar yang aku paling sering pakai tuh ini sih organisasi. Sebenarnya baru-baru ini ya, baru-baru sekarang aku makainya. Ini masih berantakan banget ya namanya, nggak sesuai dengan isinya. Ya, jadi di sini aku kalau yang webinar, ini semuanya pakai template dari Kak Aldian sih kayaknya. Ini template yang kuliah tadi tahu nih. Ini ke tempat yang kuliah, tapi aku isinya dengan kayak divisi konsumsi. Maksudnya apa? Jadi di sini aku tuh lagi jadi divisi konsumsi kan. Nah, terus biar mudah tuh gimana kan untuk menjalani kehidupannya selama apa ya menjadi penelitiannya. Apalagi waktu itu penelitiannya berbulan-bulan gitu kan kayak pusing gitu. Maka pada akhirnya aku mencoba ini menjadi apa ya kepanitiaan tuh masukin Notion gitu. Kita coba aja dulu ini pertama kali masukin divisi konsumsi, nyoba-nyoba. Nah, sini kayak isi-isinya kayak ini job desk-nya, terus juga ini adalah apa namanya pertemuan-pertemuan ngomongin acaranya gitu kan, kayak misalnya yang aku suka tuh kayak apa ya, jadi lengkap aja gitu kalau ini di sini misalnya di pembagian anggota nih ya, oke ya. Nah terus di sini aku tuh bisa tahu gitu anggota aku siapa aja. Nah jadi misalnya ada nama, terus ada WA number gitu ya, di aku save WA-nya, terus ini angkatan, oh ini angkatannya lebih tua, berarti aku nanti panggil teh kalau ketemu, terus misalnya jurusan nih, kan ini ceritanya lagi panitia konsumsi gitu ya, oh ini dari jurusan, misalnya catering, oh berarti kira-kira kasih job desk dia apa ya, terus sambil ngeliat juga mau alasan masuk konsumsi itu karena apa, jadi kayak tapi di sini dia tuh aku inget gitu pas mau ngebagi-bagi job desk-nya misalnya kayak gitu. Gitu. Nah, terus pokoknya ya dia jadi enak aja sih apalagi kalau apa ya lagi rapat terus ada yang nggak datang terus aku tuh nyatet di sini jadi buat yang nggak hadir tuh bisa lihat ini ada tadi Fabers gitu terus ini ada evaluasi rekomendasi gitu ini adalah apa ya ini apa ya file-filenya gitu ini juga aku nge-list apa ya yang berhubungan dengan divisi konsumsi gitu kayak biar tahu gitu ini berarti itu nah selain konsumsi kan ininya selain panitia aku juga yang aku coba masukin adalah magang kan nyoba-nyoba magang ya guys kita nah di sini loh kok hilang gitu yang mana ya yang mau aku buka yang ini aja deh sebenarnya ini bukan magang sih ya pokoknya ini sebuah pekerjaan. Nah, terus di sini kalau yang tadi kan kayak tim gitu ya. Kalau ini individu. Nah, di sini aku bikin PPT gitu, bikin PPT. Nah, terus ini adalah kayak meeting-meetingnya ngebahas apa ini pas lagi
audisi, terus ini kayak pas lagi meeting kayak revisi misalnya terus ada gajian juga biar kayak lucu aja gitu kalau ngeliat ini tuh kayak oh ternyata aku tuh udah berproses sampai sini gitu ya, udah selesai gitu. Nah, terus di sini yang paling utamanya tuh masukin link-link ini kayak link-link yang sangat pusing yang di-share kayak misalnya di-share di WhatsApp grup si pekerjaannya kayak pusing banget. Aku tuh harus nyimpen di sini sampai nggak tahu yang mana ini linknya juga. Baik banget kan. Jadi itu kayak lumayan apa ya? Nggak lumayan sih sangat enak aja gitu. Sangat enak eh, buat mengerjakannya gitu. Terus di sini kan aku bikin PPT. Nah, dia tuh kayak ngasih catatan kayak misalnya syarat-syarat bikin PPT-nya gimana. Jadi pas aku bikin tuh aku tinggal lihat Notion, oh harus ada ini, oh harus ada logo, oh harus ini misalnya apa ini kan gitu. Nah ini tuh kayak di share tapi suka tenggelam gitu kan di WhatsApp atau di suatu sosial media lainnya gitu, Telegram atau mana gitu kan. Suka tenggelam, makanya aku simpen di sini gitu. Ini kayak ada link pengumpulan PPT-nya, terus di sini adalah PPT-PPT-nya yang aku bikin di sini kayak ini topiknya, ini ada type-nya, pokoknya dari sananya jenis-jenisnya. Terus ini kayak tanggal pas aku ngebikinnya ya sangat mepet deadline ya. Ini tanggalnya sama semua. Nah, terus ini kayak ya gitu loh. Pokoknya ini kebutuhan-kebutuhannya gitu kan. Ini aku masukin apa ya? Oh, ini masukin si link ininya, link PPT-nya gitu. Terus ini udah selesai kan? Ini udah selesai, woi. Ini udah selesai. Terus ya gitu seperti itu. Selain itu apalagi ya yang aku masukin di dalam Notion ini? Sebenarnya banyak yang aku masukin. Cuman yang fokus itu cuman sih ini aja cuma apa namanya? Materi perkuliahan gitu kan. Soalnya susah sebenarnya buat memulainya sih. Misalnya nih aku bikin ini nih. Ini juga template-nya dari ya pokoknya kalau nggak Kak Aldian Bang Zahid deh yang bikin. Jadi aku duplikat dari mereka. Nih aku tuh bikin ini ya to-do list buat ngerjain tugas di depan. Tapi nyatanya aku kerjain kayak gimana ya? Kepake nggak kepake gitu loh. Tapi ini serius sih kayaknya waktu kemarin tuh aku sempat pakai di semester 1, semester 2. Tapi kadang-kadang pakai, kadang-kadang nggak pakai karena saking sibuknya tuh nggak sempet gitu buat ngebuka ini. Tapi boleh nih teman-teman nyoba. Itu aku lupa di template yang Kak Aldian atau Bang Zahid. Jadi intinya dia tuh kayak nyediain ini loh, lucu sih ini. Jadi kayak ini ada statusnya, to do in progress. Ini sebenarnya ongoing tuh buatan aku ya. Karena saking suka nundanya, aku bikin kalimat slide in progress adalah ongoing gitu. Nah, terus ini ada dan juga kalau udah selesai. Nah, ini ada type-nya. Jadi misalnya ada ini webinar. Kenapa aku webinar? Nggak tahu, nggak inget. Misalnya tugas kuliah, ada tugas organisasi, terus kayak ikutan lomba kan suka ada syarat-syaratnya gitu kan kita masukin. Terus kayak personal dan ospek ya pasti semua manusia di dunia ini pernah ospek ya. Nggak tahu juga sih. Ya pokoknya ospek tugas-tugas ospek pernah aku list di sini gitu kan. Terus ini kayak ada subjeknya, terus ini kayak description-nya. Terus di sini kita bisa buat tanggal deadline-nya tahu sebenarnya. Caranya gini nih. Caranya tuh, tapi nggak apa-apa jelasin aja dulu. Misalnya deadline-nya adalah tanggal, nah, oh ini ya sih, tanggal 16 misalnya. Oh kita end date dulu. Nah, jadi, oh 16 sampai 16. Nah, gini. Nah, jadi misalnya dikasih tugas nih, nama matkulnya PDM misalnya, terus tugasnya apa? Articulate storyline, membuat articulate storyline misalnya. Terus dikasih tugas sama dosennya, misalnya tanggal 13 sampai 16 misalnya, gitu. Jadi kayak gitu. Terus ini juga sebenarnya ada alarmnya ya. Tapi aku nggak pernah pakai sih, soalnya selalu ingat. Selalu ingat, soalnya aku selalu ngingetin tugas di grup WhatsApp teman-teman kelas, jadi aku nggak ngalamin kayak gitu. Terus ini adalah jenis tasnya tuh apa, kayak misalnya exam atau quiz or meeting, kayak misalnya Telkom tuh masukinlah meeting, kayak aduh butuh meeting gitu misalnya, atau enggak tugasnya nonton video misalnya kayak gitu bisa.
Kayak gitu. Nah, ini kadang-kadang aku pakai, kadang-kadang nggak pakai. Tapi sampai saat ini aku nggak pakai sih. Kayak gitu. Nah, terus di sini juga yang paling aku sering pakai adalah ini ada post-it juga di sini. Ini kemarin tuh aku nemu ya ada Instagram orang gitu. Nah, terus isinya tuh tentang Notion. Terus itu nyediain template. Tempatnya lucu gitu, tapi aku sebenarnya nggak suka banget soalnya ternyata pusing ya liatnya. Nggak tahu sih di mata teman-teman gimana. Pokoknya ini mah selera masing-masing ya. Aku nyoba aja kan, nyoba buat duplikat template-nya gitu. Nah, terus pas aku lihat lucu banget. Nah, terus pas aku lihat, wah dia ada reading directory ini. Terus aku nyobalah, oh dia ngapain sih? Oh ternyata dia tuh baca buku, terus di summary gitu, dibikin simpulan gitulah buat si buku yang udah dibacanya. Terus aku nyoba tuh, ini barusan banget deh, bukan barusan banget, saya baru-baru pas libur gitu ya, sempat bikin kayak gini, kayak gitu. Jadi gitu kayak lengkap banget lah. Ini ada statusnya lagi dibaca, terus juga ada penulisnya nih, terus ada kayak skornya ya. Padahal belum dibaca, baru satu subbab udah ngasih ratingnya gitu. Terus ini ada apa ini nggak tahu ya, pokoknya sangat banyak ya sampai ISBN aja ditulis. Ya sangat lengkap. Terus ini kayak ada date start aku mulai baca bukunya. Terus kayak misalnya kita pengen ngasih deadline ya, tulis aja di sini bisa kasih alarm juga kayak tadi kayak gitu. Terus di sini adalah, oh ini belum aku open. Oh, lupa. Terus di sini adalah halaman yang teman-teman lihat ini adalah tulisan yang sudah rapih ya. Karena sebelumnya tuh berantakan, cuman aku rapiin. Nah, jadi kayak misalnya pas lagi baca bukunya, itu kan ngebaca. Nah, misalnya tuh udah satu subbab. Nah, terus ini tergantung sih jenis bukunya gimana. Ini kan buku insecurity ya. Jadi kayak isinya tuh ya kayak gimana sih jelasinnya? Pokoknya intinya kayak eh, bisa ditulis gitu. Nah, di situ habis misalnya tuh, misalnya habis baca satu subbab, nah di situ kita, aku nyimpulin tuh, aku nyimpulin dari subbab tersebut. Nah, misalnya kayak ada quotes-quotes gitu, terus kayak, pokoknya yang aku suka aja sih, yang aku butuhin aja, yang aku butuhin buat apa. Nah, kadang-kadang tuh apa ya kadang-kadang butuh aja gitu sih buat konten atau enggak ini sih motivasinya adalah kalau baca buku itu lupa lagi sama aja kayak ikut ikut kegiatan gitu kalau misalnya ikut kelas atau ikut webinar gitu kan kalau kita ikut terus kayak udah lupa lagi gitu kan udah lupa lagi buat apa namanya buat mengingat isi bukunya kayak gitu. Oke deh. Mungkin dari sini yang paling sering aku pakai itu, sebenarnya aku satu lagi terakhir nih. Ini adalah tentang keuangan. Jadi ini tuh template dari Bang Zahid deh kayaknya, atau yang ini ya, yang ini deh kayaknya. Kayaknya nggak apa ini di-share ya, agak malu tapi ngapain malu, nggak apa-apa. Nah, jadi di sini aku duplikat template dari Bang Zahid. Ini dia tuh mengelola keuangan gitu kan. Nah, terus ini tuh kayak apa namanya penting banget gitu. Apa ya sebagai mahasiswa apalagi kayak penting banget gitu ya buat ngelola keuangan. Nah, tapi di sini aku mau cerita kalau aku tuh gagal gitu sini kayak karena terlalu apa ya susah bagi aku buat ngebuka Notion gitu. Jadi kayak cuma ngasih tahu aja mungkin dari teman-teman ada yang mau coba ya nggak apa-apa cobain aja tapi kalau aku masih susah ya buat makainya gitu masih belajar juga buat manage keuangan itu deh jadi intinya simpulannya adalah kita pilih satu pekerjaan yang mau kita masukin ke Notion gitu kan terus kita fokus sama si pekerjaan tersebut gitu coba aja dulu nanti kalau udah pintar baru deh nyoba-nyobain semuanya. Seperti itu, aku stop share dulu ya. Oke, Wah, udah selesai materinya ya Teh Sofia.
Keren banget Teh Sofi, sangat informatif nih ilmu-ilmu yang dibagikan. Terima kasih banyak untuk Teh Sofi yang telah membagikan ilmu pernotionannya kepada kita semua nih. Wah, informatif banget. Bahkan aku aja tadi kayak mikir, kan ini karena aku mau memulai semester 2 nih, jadi termotivasi nih Teh untuk bikin nanti catatan kuliah di Notion gitu. Karena tadi juga udah tahu, ternyata banyak template yang bisa kita gunain, jadi lebih mudah juga nih pastinya untuk mengatur catatan kuliah aku. Wah, informatif banget nih Teh Sofi. Nah, sebelum kita mulai Q&A, teman-teman, di sini diharapkan nih untuk mengisi kesan pesan yang nanti linknya akan dibagikan di kolom chat. Oke, nah sudah ada tuh linknya di chat, tapi bisa diisi mengenai kesan pesan terhadap webinar pada malam ini. Langsung aja kita lanjut ke acara selanjutnya, yaitu sesi tanya jawab. Dipersilakan untuk para peserta webinar yang ingin mengajukan pertanyaan dapat menuliskan pertanyaannya di kolom chat dan juga dapat dengan raise hand. Dibatasi ya teman-teman, kali ini cukup 3 pertanyaan saja. Wah, udah ada 2 orang yang raise hand nih, berarti 1 lagi ya. Oh, udah ada 3. Oke, mantap. Kita mulai dulu aja nih dari Teh Irna. Silakan Teh Irna. Ya, halo, halo. Halo Sofi. Hai, aku langsung tektokan aja ya, MC, Mbak MC ya. Temen kelas soalnya. Oke, mau tanya nih Sofi. Kalau di Boleh. Notion bisa ini enggak sih, bikin mind map gitu? Tahu mind map kan? Oke, itu pertanyaannya udah. Mm-mm. Nah, kalau sepengalaman aku, kalau bikin mind map itu, aku belum pernah sih. Nah, jadi kalau misalnya mind map itu biasanya aku tuh eh, nggak pernah sih, cuma sekali doang gitu ngegambar-gambar. Habis itu aku screenshot, habis itu aku masukin, kayak gitu aja sih paling. Kayak yang tadi aku jelasin gitu, kayak kita coba Windows, Shift S, habis itu di screenshot, habis itu dimasukin ke apa namanya Notion-nya, kayak gitu palingan. Jadi kalau bikin mind map sih, aku belum pernah. Setahu aku sih nggak ada fiturnya sih buat bikin mind mapping-nya, kayak gitu, Ina. Oh, oke. Thanks. Oke, terima kasih kembali. Oke, terima kasih untuk Teh Irna atas pertanyaannya. Kita lanjut nih ke pertanyaan kedua dari Teh Salma Ambar. Dipersilakan untuk Teh Salma. Oke, terima kasih MC. Halo semuanya. Halo Sofi. Keren Halo. banget. Aku pengen apresiasi ini acara keren banget, sumpah keren. Suka banget. Oke, pokoknya seneng banget. Keren banget ya acara ini, guys, ya Allah. Bangga banget lah sama Sofi. Terharu. Enggak. Lama sih sama. Oke, lanjut ya. Gini, aku kan pernah juga ya untuk memulai si Notion ini. Yang pertama tuh kendalanya males. Adalah ya kayak males gitu. Ya Allah ternyata Iya. seribet Kamu ini tuh gitu. waktu awal ngechat aku tahu. Iya. Kamu tahu Notion? Iya gak sih? Kita chatan gak sih? Iya betul. Iya. Iya kan, kita Karena aku chatan. tuh Kamu tahu Notion? Tahu, tapi kok kamu tuh nggak pernah make-make. iya aku tuh gara-gara nonton ini YouTube-nya Zahid, tahu gak? Nonton, iya itu. Sama. Iya. Nah, aku tuh awalnya nonton kan YouTube-nya Bang Zahid, terus pengen coba, cuman gak pernah mulai, sampai akhirnya Sofi tuh ngechat aku, nanya gitu di grup, ada yang pakai Notion nggak, katanya gitu kan. Iya, Terus akhirnya, nanya. ya kayak gitu kan. Taunya yang lebih jago ini nih. Yang lebih Ya jago, Allah. sumpah. Nah, udah nih ya, setelah, ya udah jago nih Sofi kan. Terus aku tuh jadi termotivasi pengen juga untuk mencoba. Akhirnya aku coba buka Notion itu pas awal semester 3. Nah, aku teh pengen coba gitu kan, pengen kayak Sofi gitu ya, biar rapih, biar kayak banyak emotnya gitu dalam hidupnya. Oke. Terus pas aku udah mulai coba, aku tuh kayak ada beberapa kendala gitu loh. Pas ngopi
misalkan screenshot layar ya, terus aku copy paste si gambarnya itu di Notion. Nah, nanti besoknya tuh kayak ada gambar, kayak nggak muncul gitu loh, si gambarnya tuh kayak error gitu, jadi nggak bisa dibuka, jadi nggak ada gambarnya aja gitu. Terus bacanya kayak error aja gitu. Nah, kamu pernah nggak kayak gitu? Dan Iya, iya. pertanyaan kedua adalah Boleh. bagaimana cara menghilangkan malas ketika kita sudah memiliki motivasi untuk membuat Notion ini. Karena itu sangat sulit. Oke, mungkin cukup sekian. Makasih. Oke, Keren pokoknya. mantap. Aku langsung jawab aja ya, biar nggak lupa. Tadi itu ini ya, kayak kayak misalnya kita lagi nge-Zoom nih, terus kita nge-screenshot kan PPT-nya misalnya, terus kita nge-Ctrl V. Nah, biasanya tuh aku juga sempet, lah, kok hilang, gak ada ini. Ternyata aku tahu kendalanya tuh karena sinyal tahu. Jadi dia tuh, apa ya, harus nunggu dia 100% loading, baru kemasuk gitu. Maksudnya baru ke-save gitu di Notion-nya, baru kita kayak oke, aman gitu. Kalau enggak gitu nanti dia tuh malah nggak ke-save. Jadi ya hilang deh. Soalnya aku juga kayak gitu sempet ada aja gitu yang kayak ya ternyata gara-gara sinyalnya nggak bagus jadinya nggak ke-save kayak gitu. Pernah juga nggak cuman foto sih, lagi nulis gitu kan, lagi nulis di HP, pakai HP, nulis apa pakai HP. Lagi nulis di HP terus internetnya tuh nggak bagus. Jadi pas aku nulis di Notion, tulisan aku tuh hilang semua pas lagi kuliah. Terus ya aduh, emang sih itu bisa aku sebutnya salah satu kekurangannya ya dia nggak kekurangan sih, ya cuma sebuah informasi aja kalau dia tuh harus pakai internet. Jadi mau apapun itu harus pakai internet. Kalau enggak dia nggak bakal ke-save gitu. Kalau internetnya jelek, dia hilang kayak gitu. Jadi kadang-kadang kalau di kelas kalau misalnya lagi jelek tuh sinyalnya, aku tuh nulis di notes HP dulu gitu karena saking takutnya aduh takut nggak ke-save nih. Kayak gitu sih yang pengalaman aku gitu. Tadi pertanyaan kedua gimana sih lupa motivasi? Gimana caranya biar motivasi gitu ya? Iya, Motivasi. betul. Biar gak males. Nah, kalau dari aku kan yang tadi kalau pengalaman aku tuh itu ya karena Notion aku tuh kan aku share ya. Aku share ke teman-teman. BTW aku mau ngasih tahu cara nge-share link-nya dulu bentar mumpung masih inget. Nah, sekalian. Jadi motivasi aku itu kan ini ya nge-share link Notion-nya ke teman-teman aku. Aku mau izin share screen dulu ya. Di stop dulu yang ini slide-nya. Nah, mana ini hilang. Nah, jadi motivasinya adalah aku bakal nge-share link itu ke teman-teman. Jadi kan bakal dibaca gitu kan. Maaf ini guys ada itu kita geserin dulu. Nah, jadi cara nge-share-nya nih misalnya apa nih? Misalnya ini deh, misalnya media audio radio gitu kan. Nah, terus teman-teman ada yang misalnya mau ujian nih, mau belajar kan. Nah, caranya buat nge-share ke teman-teman tuh gimana? Kita klik share, habis itu tinggal copy web link-nya. Jadi langsung kayak apa ya? Kayak Jidok aja, kayak Jidok di share link, kayak Canva di share link kayak gitu. Terus ini bisa kalau misalnya mau kan ini mau di-share ke teman-teman ya jangan sampai kepencet gitu kan. Nah, kalau misalnya mau share ke teman kelompok, misalnya mau ke kom gitu ya, kayak bisa di klik ini allow editing-nya. Jadi mereka bisa ikut ngetik juga gitu. Nah, itu cuma sekilas info ya. Kita lanjut pertanyaan yang tadi gitu ya. Jadi keluar guys kita. Nah, tadi itu kalau aku motivasinya itu. Cuman kalau buat apa ya? Buat teman-teman yang tadi kan pengen nih mulai semester 3, tapi ternyata nggak tercapai. Sekarang semester 4 harus. Motivasinya adalah kalau buat kuliah aja lah ya, kan satu-satu gitu ya. Kita fokus satu aja. Misalnya mau pakai Notion nih semester baru, semester 4 ya kalau Salma. Nah, motivasinya adalah mungkin yang simpelnya adalah kan kita bakal UTS atau UAS gitu kan. Jadi di setiap pertemuannya harus nyatet kayak gitu. Itu motivasi yang simpel. Tapi kalau aku lebih mikirnya sayang banget gue masuk kelas cuman masuk keluar nggak dicatat gitu. Jadi apa ya?
ya pentingin prosesnya daripada nilainya gitu. Jadi kita masuk kelas, kita fokus, kita hadir di dalam kelas, kita catat semua materinya, kayak gitu. Jadi motivasinya tuh apa ya? Nah, kayak gitu harus dari diri sendiri sih. Kayak gitu, Salma. Oke, thank you, Sofi. Iya. Baik, terima kasih untuk Teh Salma atas pertanyaannya. Kita lanjut nih ke pertanyaan dari Teh Safa. Dipersilakan untuk Teh Safa. Oke, terima kasih moderator. Sebelumnya, perkenalkan, nama aku Safa. Aku berasal dari Universitas Sriwijaya, semester 2. Oke, sebelumnya makasih buat Teh Sofi yang udah nyampein materinya yang ajib banget dan bikin terus wah gitu ya. Ternyata Notion tuh fiturnya keren banget. Nah, selain Notion-nya yang keren, Teh Sofi-nya keren juga ya, karena bisa kebayang dari tampilan catatannya tadi tuh rapi banget. Oke, pertanyaan dari aku itu yang pertama, Teh, itu kan pertama mau bikin akun itu ada pertanyaan tuh, what kind of work you do, sama ada what is your role. Berarti itu kita milihnya apa, Teh? Kemudian kalau yang what is your role itu juga berpengaruh nggak? Kalau misalnya kita pilih yang marketing, nanti isinya beda tuh sama yang kalau kita pilih yang student gitu. Terus kalau yang your role berarti ada yang departemen, ada yang team manager, itu isinya bakal berpengaruh nggak? Nah, sama yang kedua, tadi aku lihat di Notion-nya itu ada masukin video. Nah, penyimpanan videonya itu kan ada yang sampai durasinya 2 jam gitu. Itu larinya kemana tuh penyimpanannya? Masuk ke akun kita atau gimana? Sekian itu aja, makasih. Oke, terima kasih juga udah nanya. Aku langsung jawab ya. Langsung jawab, tapi lupa pertanyaannya apa. Oh, yang waktu awal ini ya, waktu awal daftar akun ya. Kalau di situ aku tuh kemarin nyobain kan, aku nyobain mencet-mencet. Jadi aku punya banyak Chrome di laptop. Aku cobain kalau yang ini, kalau yang ini, kalau yang ini sama aja tahu. Cuman eh nggak tahu ya kalau di aku nyoba nyoba kan ada opsinya. Nah, terus aku nyoba yang ini, yang ini. Aku nggak nyari secara signifikan sih, cuman sama aja isinya. Kayaknya itu buat kebutuhan dia aja deh, nggak tahu juga sih. Cuman intinya kalau apa ya? Kalau template itu bisa dicari gitu di situnya, di Notion-nya. Kayak gitu. Jadi eh fokus ke itunya aja sih, kebutuhannya aja kayak gitu. Nah, terus tadi yang kedua pertanyaannya apa ya? Lupa beneran sekarang. Pertanyaannya penyimpanan masukin videonya, Teh. Cara masukinnya atau eh gimana? Cara masukinnya sama itu kan kita masukin video, itu penyimpanannya itu nyimpennya Oh, I see. Oke. larinya kemana gitu. Paham. Oke. Mbak Mas Panitia, oh stop dulu share screen-nya. Aku mau share screen. Gantian. Oke. Aku paham. Jadi, ini aku akan membagikan tutorial memasukkan video gitu ya. Itu dulu ya. Di stop dulu ya ini share screen-nya. Oke, wait a minute. Nah kan saya di mana ini? Cara masukin video ya. Kita ambil contoh yang tadi aja deh. Bentar ya guys ya, biar aku gampang ngasih. Ini item-item pasti menghalangi dunia. Di mana ya? Aku lupa. Oh, di sini. Nah, semester 1 soalnya rapi. Mari kita buka yang semester 1 dan semester 2. Yang tadi aja deh. Kayaknya yang tadi ada deh. Video. Tadi tuh ada video kan?
Yang mana sih? Nggak ingat lagi. Adalah ngasal aja. Kayaknya sih ada. Soalnya waktu awal masih rajin. Jadi caranya masuknya adalah kan ini tuh Notion ya. Tutorial dulu deh, tutorial dulu. Gimana caranya masukkan video ke dalam Notion gitu kan. Yang pertama kita klik slash atau garis miring kayak gini. Habis itu nanti dia banyak banget pilihannya. Nah, terus ini baik banget pilihannya. Terus pilihnya yang embed ini, yang ini. Kok nggak keketik? Lihat, kita search sendiri aja deh. Nah, yang ini. Jadi di sini kayak apa? Nyimpen, bukan nyimpen sih. Nah, di sini kan kita klik tuh si M-link-nya. Nah, di sini kita bisa masukin video YouTube. Jadi aku copy link dari YouTube, copy link. Habis itu diklik ininya. Nah, itu bisa link video. Nah, kalau ini bisa upload kayak PDF, kayak tinggal di choose file aja, nanti dia masuk. Nah, kayak gitu. Udah jelas belum dari nyampe sini? Jelas, Teh. Nah, dari itu jelas ya. Nah, buat terus dia penyimpanannya kemana? Nah, itu nggak bakal kesimpan, maksudnya dia tuh cuman ada di Notion aja, nggak bakal ada di penyimpanan lain gitu. Jadi dia tersimpan di Notion aja gitu, kayak gitu di akun yang ini. Gimana sih? Pertanyaannya gitu bukan sih? Dia tuh bakal tersimpan kemana gitu ya? Nggak ke save, cuman dia apa sih namanya embed tuh ini di sini gitu, kayak gitu. Boleh ngelanjutin pertanyaannya nggak? Boleh. Iya, kalau misalnya kita kan punya video tuh, misalnya rekaman Hmm. di laptop. Mm-mm. Terus kita tuh bukan dari yang YouTube, kali ini kan dari YouTube terus copy link. Nah, kalau Hmm. kita ngupload tuh, di-upload tuh berarti dia bisa ke-upload nggak di Notion-nya? Aku lihat, aku belum pernah sih nge-upload, tapi kita bisa explore di sini. Apa yang bisa dia lakukan di dalam Notion ini, guys? Kalau masukin video sih belum pernah ya. Tapi kayaknya sih tidak ada deh. Oh, ada video, guys, di sini. Embed from YouTube, tapi coba. Kayaknya sih sama. Jadi dia tuh cuman bisa masukin bentuk link. Jadi kayak apa ya? Atau enggak ke dalam Google Drive dulu, terus kayak dibuat link, terus dimasukin ke sini, kayak gitu. Cuman, kalau yang mau terlihat kayak gini gitu misalnya, paling itu kayak dari YouTube aja deh. Kayak gitu sih, kayak gini. Nah, aku jadi kepikiran nih, mau ngasih tahu. Di sini kan ada kayak the maximum size per file is apa nih 5 MB gitu kan. Nah, terus kemarin aku baru nyoba ternyata kalau pakai email apa sih namanya? Email mahasiswa ya namanya. Nggak tahu, pokoknya yang ada ac.id. Itu apa sih? Pokoknya intinya ada itunya gitu ya, kayak mahasiswa. Dia tuh bakal gratis, free kayaknya. Nah, aku tuh kemarin baru tahu itu. Terus ternyata aku selama ini make akun yang bukan email yang kampus gitu. Kayak gitu sih. Itu sekilas info aja. Kayak gitu. Gimana, menjawab gak? Menjawab banget, Teh Sofi. Makasih. Sama-sama. Aku stop share dulu ya, guys. Oke. Terima kasih udah nanya. Wah, terima kasih untuk Teh Safa atas pertanyaannya. Semoga semua pertanyaan dapat terjawab ya. Di sini ada yang nanya lagi nih Teh di chat. Mau dijawab atau enggak nih Teh? Ada dari Teh Afifah. Maksimal biasanya 5 MB ya Bu Sofi kalau Notion gratis. Gimana tuh Teh? Apa-apa? Gimana? Ini ada yang nanya Teh dari Teh Afifah. Katanya maksimal
Maksimalnya biasanya 5 MB ya Bu Sofi kalau Notion-nya gratis. Kalau Notion gratis 5 MB, bentar-bentar. Aku belum bisa memahami maksud pertanyaannya. Tadi kan berkaitan dengan yang filenya. Oh, filenya. Iya. Iya, soalnya waktu itu, ini by pengalaman aja ya. Aku masukin PPT teman aku yang terlalu bagus sehingga tidak bisa masuk ke dalam Notion karena dia tuh saking bagusnya, desainnya gede kan filenya, jadi nggak bisa. Terus kan aku pengen si PPT-nya masuk, jadi aku ini dulu, apa sih kalau kecilin file di Google namanya apa? Kompres ya Teh. Hah? Apa namanya? Itu pokoknya lupa namanya apa. Nah, itu pokoknya aku kecilin dulu tuh file PPT-nya, baru deh aku masukin ke situ. Terus aku belum nyoba tuh yang di Instagram. Kok Instagram sih? Aku belum nyoba tuh di Notion yang iya di ekstrak. Kayak kopi. Aku belum nyoba tuh di Notion yang kuliah pakai email kampus. Kan katanya dia tuh gratis kan? Bukan gratis, jadi kayak premium gitu lah ya. Tapi aku belum nyoba. Jadi aku pengen coba deh. Kalau pakai akun yang pakai email kampus, kayaknya ada suatu kelebihan yang belum kita ketahui. Kayak gitu. Udah deh. Oke, Kayak terima gitu. Tadi kasih. yang nanya siapa? Terjawab nggak? Oke, baik. Oke. Sepertinya masih banyak nih Teh pertanyaan-pertanyaan yang ingin diajukan oleh para teman-teman di webinar kali ini. Contohnya ada Teh Kotrunada, terus juga ada Teh Anissa, dan juga tadi aku lihat ada pertanyaan di atas waktu saat webinar berlangsung. Mungkin pertanyaan-pertanyaannya bisa diajukan lewat grup ya Teh, karena melihat waktunya sekarang sudah cukup malam, jadi untuk mempersingkat waktu, mungkin nanti pertanyaannya bisa diajukan kembali di grup, nanti bisa Teh Sofi jawab lewat grup gitu ya Teh. Oke, aman Teh. Oke, karena Q&A-nya sudah habis nih, tadi sudah ada yang nanya sekitar 3-4 orang. Wah, semoga jawabannya dapat semoga puas ya dengan jawaban Teh Sofi. Nah, kalau misalkan masih ada lagi nih pertanyaan Teh Sofi, mungkin ada media sosial yang bisa dihubungi oleh teman-teman di sini kalau ada yang mau nanya, konsultasi Notion gitu. Wah, oke. Di sini sudah di-sharing ya. Ada Instagram Teh Sofi sendiri, yaitu sofia.haslim. Teman-teman bisa follow juga boleh, dan juga kalau ada pertanyaan terkait Notion yang ingin ditanyakan, boleh langsung di DM ke Teh Sofi. Seperti itu. Nah, kita lanjut aja ke kesimpulannya. Saya izinkan saya untuk membacakan kesimpulan dari pematerian pada malam hari ini. Oke, jadi malam ini kita membahas tentang belajar Notion. Nah, Notion ini adalah aplikasi produktivitas nih. Dan alasan Teh Sofi menggunakan Notion yang pertama, karena Notion itu paperless. Yang kedua, Notion itu sudah tersinkronisasi. Yang ketiga, Notion ini all-in-one workspace. Nah, gimana sih cara pakai Notion tanpa ribet? Nah, Sofi ngasih 3 cara. Yang pertama, yang paling penting, yaitu pilih satu pekerjaan dulu. Pilih satu fokus yang kita ingin tekuni. Nah, selanjutnya, jika kita udah pilih, maka kita harus fokus nih dan konsisten terhadap pilihan kita pilih. Dan yang terakhir, be simple. Nah, selanjutnya ada tips dan trik dari Teh Sofi mengenai cara pakai Notion. Yang pertama, Notion ini menyediakan template-template nih. Jadi, teman-teman bisa langsung aja dicek template dari Notion dan langsung digunain. Itu mempermudah banget untuk teman-teman mengatur catatan. Selanjutnya, ada follow Instagram pembuat template Notion nih. Teh Sofi menyarankan untuk follow Soya JP ya. Nanti bisa di-share lagi di grup biar teman-teman nggak lupa. Selanjutnya, untuk dapat progresnya nih,
Yaitu kalian pertama untuk tulis asal dulu aja nih, apa yang kalian dengar, langsung ditulis asal, nanti disimpulin dengan dan dirapikan seperti itu, dan di-highlight apa aja yang penting. Selanjutnya, TESOP ini juga menggunakan Notion untuk kesimpulan webinar, lalu catatan kuliah, dan baca-baca buku, karena hal-hal tersebut tuh rentan lupa ya, kita ini tuh kadang cepat lupanya, makanya kita manfaatin nih Notion untuk mengatur catatan kuliah dan juga baca buku. Dan juga template-template dari Notion tadi juga sudah dikirim ya di WhatsApp group dari Kak Alia dan juga Bang Zahir. Seperti itu. Dan tadi pertanyaannya juga mengenai mind map. Mind map juga bisa dibikin dengan menggunakan memasukkan foto ke dalam Notion-nya. Seperti itu. Wah, sangat informatif sekali nih webinar pada hari ini. Wah. Oke, karena kita udah di penghujung acara nih, kita pengen tahu pesan-pesan dari teman-teman yang ada di sini. Aku mau minta satu orang cewek dan satu orang cowok untuk kasih tahu kesan dan pesan mengenai webinar pada malam kali ini. Yuk, siapa yang mau bisa raise hand ya. Ada nggak yang mau untuk kasih tahu nih kesan pesan dari webinar pada malam ini? Yuk, satu cewek dan satu cowok deh. Mungkin bisa dari bantuan masternya, Teh Sofi bisa ngajakin untuk teman-teman di sini kasih tahu kesan-pesannya. Silakan Teh Sofi. Kita tunjuk aja biar kaget. Oh, Jangan-jangan mereka biar nggak standby di sini. Waduh, boleh Teh, kita tunjuk aja. Atau enggak, Ini Teh, lagi on cam aja nih, yang lagi on cam nih. Waduh, boleh Semangat Teh. banget nih. Boleh dong, ini yang namanya EVB, coba. Ini gimana ya bacanya ya, Mbak? Teh Bibi, silakan dipersilakan untuk memberitahukan kesan dan pesan webinar pada malam ini. Halo Sofi. Hai, VBG-nya bagus. Kaget Apanya? aku. VBG-nya. Ya dong, pendukung Sofi sejati. Apa disuruh kesan pesan ya? Betul Teh. Tapi aku nggak kuat. Kesannya seru banget. Aku nggak nyangka Sofi bisa seserius ini. Terus, pokoknya Sofi keren banget. Terus, apa ya? Jadi aku termotivasi untuk belajar mencoba Notion, gak nulis-nulis doang gitu. Biar kalau misalnya ketinggalan-ketinggalan tuh tetap bisa dibuka gitu kan. Kalau di catatan tuh suka ketinggalan gitu loh kalau nulis di kertas. Jadi kalau misalnya pakai Notion kan enggak gitu. Terus ya pokoknya seru banget. Terus semoga berkelanjutan ya, ada webinar yang selanjutnya. Bu Sofi, udah deh gitu doang. Makasih Sofi dan semuanya. Wih, terima kasih. Terima kasih Teh Bibi. Boleh dong satu cowok nih untuk kasih tahu kesan dan pesan mengenai webinar ini. Wah, kayaknya aku yakin sebenarnya mereka pada mau sih Teh, mau ngasih tahu kesan-pesan, tapi mungkin udah malam, udah siap mau bobo kali ya.
Nah, tadi kan kita juga udah kasih link untuk kesan pesan ya. Mungkin teman-teman bisa ditulis di situ aja buat masukkan ke kita juga nih dalam melaksanakan webinar nanti selanjutnya. Seperti itu. Baik, kita sudah di penghujung acara nih. Wah, nggak kerasa gitu teh. Karena materinya asik dan sangat menarik banget nih menurut aku. Gitu. Tapi sebelum kita mengakhiri acara ini, dipersilakan kepada seluruh peserta webinar untuk mengaktifkan kameranya, karena kita akan melakukan sesi foto bersama secara virtual nih. Silakan akan TP operator untuk memandu sesi foto bersama ini. Ayo teman-teman kita on cam dulu buat foto bareng. Yeay, ayo on cam, foto dulu. Ih, Langsung pada udah ada siap-siap nih kayak heboh. yang on cam. Guys, on cam Siap-siap dulu guys. pakai kerudung. Wah, Tenang-tenang, kita ayo tungguin. diramain dong. Ayo guys, diramain lagi nih on camnya biar nanti di foto kelihatan keren gitu. Iya, Ada minimal satu caranya inilah, master satu teh apa sih Sofi. namanya, satu slide. Satu slide ya sih? Satu Boleh, slide. wah mau request gaya Nah, andalan, boleh. Boleh banget. Ayo guys, kita tungguin. ayo teman-teman masih ditunggu nih untuk on cam biar keren. Pas di foto tuh wah ramai banget acaranya master Biar teh Sofi full ini on ya. cam semua. Iya. Waduh, VBG-nya, BTW VBG-nya banyak banget tau. Ada berbagai macam. Ada beberapa version nih teh. Ini ada Ini 3 tuh nih ya. jadinya semangat banget kayaknya yang bikin ya. Aduh. Ayo teman-teman masih ditunggu nih untuk on cam. Ini masih ada yang on off cam gini. Yang nggak bisa on cam nggak usah dipaksa. Kita nggak maksa. Oke, kita cukupkan aja kali ya teh, segini aja yang on cam ya. Boleh Akang TT operator bisa dipandu nih sesi foto bersamanya. Oke, teman-teman, ini buat slide pertama ya. Gaya pertama, untuk slide pertama, 1, 2, 3. Oke, selanjutnya untuk slide kedua, 1, 2, 3. Oke, ada request gaya gak dari Teh Sofi? Ada, ya. Request gaya Ayo, aku adalah gaya di poster ya guys. Nah, tutorialnya gini Gimana caranya. Kita tuh? pertama gini mukanya ya. Small thought, habis itu kita buka mulut. Nah, kayak gitu. Siap ya? Tolong diaba-aba ya, mas-mas webinar Notion. Siap-siap teman-teman. Oke, ayo. Gayanya. 1, 2. Mantap. Sekarang buat slide kedua. 1, 2, 3. Oke, makasih udah semuanya ya. Oke, terima kasih untuk Terima kasih. Adil. Baik, wah udah di ujung acara beneran nih. Oke. Dan agar ilmunya lebih bermanfaat, diharapkan nih teman-teman semuanya untuk mengupload Instastory yang berisikan materi-materi yang teman-teman dapatkan pada malam hari ini, serta mention Instagram Teh Sofi yaitu @sofia.hasim. Hal ini ditujukan agar ilmu yang didapat tidak hanya berhenti di kalian saja, tapi ini tidak diwajibkan untuk yang mau-mau aja nih ya teman-teman. Gitu. Oke. Karena udah paling akhir nih ya teh sesinya, mungkin saya tutup aja ya. Oke. Wah, kita simak nih pemaparan materi dari webinar Belajar Notion dengan Teh Sofi yang sangat-sangat informatif. Tadi juga kesan pesannya banyak banget yang bilang termotivasi nih untuk mengatur catatan kuliah semester selanjutnya. Nah, semoga ilmu yang didapatkan dapat bermanfaat dan berguna ya bagi semua teman-teman. Akhir kata, saya Zarani Putri memohon maaf bila ada perkataan dan perbuatan yang kurang berkenan. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.
Terima Terima kasih kasih teman-teman semuanya. Selamat istirahat, selamat malam. Makasih udah datang. Dadah.